Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus namanya. Kita boleh percaya apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu, kita percaya kasih Tuhan yang boleh menyanggupan kita untuk boleh hadir di tempat ini. Dan sampai dengan kapanpun, Dia selalu hadir untuk boleh melindungi dan juga memberkati kita. Dan mari kita respon setiap kebaikan Tuhan dengan datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Saudara siap menyembah Tuhan Yesus? Amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik hanya bagi Dia, Sang Juru Selamat. Kita satu di dalam doa saudara pagi hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi yang begitu indah yang Tuhan boleh karuniakan, Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan hingga kami boleh masuk di minggu yang pertama, di hari yang pertama, di bulan yang baru, di bulan Februari. Semua karena teramat baik Tuhan bagi kami. Mengucap syukur buat segalanya Tuhan Yesus. Dan kami datang membawa pujian kami, penyembahan atas segala yang Tuhan telah berikan. Terimalah nih Tuhan Yesus, yang terbaik kami berikan. Pujian dan sorak-sorai hanya bagi nama-Mu Sang Penebus dan yang telah menyelamatkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya dalam tangan kasih-Mu yang ajaib, yang mampu mengubah segala keadaan hidup kami. Kami berdoa, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini jadi hari kelepasan, hari kemenangan bagi setiap kami orang percaya. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu, mari mengucap syukur. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Katakan sama-sama. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang yang mengucap syukur karena Tuhan Yesus. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Oh Tuhan, lebih dari dunia, lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik. Amin. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun ya Tuhan Yesus, sekalipun
saatku tiada. Amin. Menyadarinya kau sentuh hatiku dengan kasih Tuhan. Aku boleh percaya kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Lebih dari yang ku rasa. Nah, kau yang percaya, mari bersama-sama katakan, kau mengasihiku lebih dari yang ku duga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku. Aku percaya. Amin. Sempurna lebih dari yang lebih dari yang kami rasakan, lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang telah mengasihi. Mari sembah Tuhan. Aku percaya. Haleluya, haleluya. Aku berdoa. Haleluya. Terpujilah, biar namamu saja, biar kuasamu saja terjadi bagi hidupku. Aku berdoa, oh di dalam namamu Tuhan aku berdoa, hanya di dalam nama Yesus aku boleh percaya. Kau bahkan hidupku, kau sembuhkan sakitku lewat kasih-Mu yang tak tertahan bagi hidupku. Aku beriman, amin Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tiberias, angkat tanganmu, percaya. Come on, believe in miracles. God, you're almighty God. In the name of Jesus, we love you, Lord. I'll give praise to you, Lord. I give my hands to you, Lord. Amin Tuhan. Terjadilah bagi kami Tuhan, sebab Tuhan yang ku sembah tak pernah tinggalkan. Mungkin jauh kami tahu, Tuhan selalu dekat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pribadi-Mu selalu dekat bagi kami, orang percaya. Kuatkan hati kami Roh Kudus. Lekatkan kami ya Tuhan, agar apapun yang terjadi, kami tetap bersama-Mu Tuhan Yesus dalam setiap perkara hidup kami. Angkat tangan-Mu yang mengasihi Tuhan. Percaya, Tuhan tolong setiap kita pagi hari ini. Kami berdoa dan kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Then sing
soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Sungguh kami percaya ya Tuhan. How great Thou art. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Dengar ini Tuhan, kami menyembah sebab kami tahu dan kami percaya. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Mari bersama-sama gereja di Indonesia percaya akan kebesaran Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memujikan besaran-Mu. Mari beriman, katakan ajaib Kau Tuhan Yesus. Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Kau Yesus Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya, Yesus ajaib bagi setiap kami yang menyembah pagi siang hari ini. Haleluya, haleluya. Dengan nyanyian kami menyambut kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Dengan pujian kami beriman dan berdoa dalam pengharapan kami di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan hadir akan memberkati setiap kami. Engkau yang percaya, yang siap melihat kuasa Tuhan di dalam nama Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus kita ajaib dan dahsyat, bisa tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh katakan haleluya. Kasih salam senyum kanan kiri kita, katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sama-sama bersyukur buat Allah kita yang dahsyat. Mari bersama-sama di Medias. Pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila
saling, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. dalam Yesus, Dalam Yesus amin. kita bersaudara. Panggil nama Yesus yang dahsyat. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Sama-sama katakan, ada sukacita. boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak yang bersyukur, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah berubah kasih setianya. Hadir dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Kebesarannya, mujizatnya dinyatakan di tempat ini, amin. What a miracle. Mari bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Terukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupanku, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Boleh angkat tangan kita di atas. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, Great is our God. tepuk tangan di atas kepala kita yang dahsyat buat Tuhan. Mari sama-sama yang bersyukur. Pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. dialah jalan. Jalan kebenaran. Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa buat hidup Bapak Ibu dan saya. Mari tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Kau dahsyat Tuhan Yesus.
Yesus luar biasa, amin. Bapak Ibu, Amin. berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia datang dari sorga untuk boleh bertahta dan juga berkuasa dalam hidup setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Amin. Tepuk tangan yang kembali yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Kita akan terus menyembah Tuhan Yesus. Siang hari ini angkat tanganmu. Kami datang ya Tuhan, untuk boleh terus percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingat pengorbanan-Mu, kami ingat kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Salibnya kasar dan hina, tempat di mana mau dulu berjaya. Katakan bersama-sama, takkan pernah kami lupa ya Tuhan. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada. Tempat dunia orang mati bertata. Amin. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kembali berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Takkan pernah kami lupa. Takkan pernah ku lupa, di sanalah. Oh, Seharusnya kami Tuhan orang berdosa, tapi semua berubah karena satu pribadi yang luar biasa, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana. Kasih Tuhan, amin. Selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepada Tuhan Yesus. kepadamu
dosaku ya Tuhan. Tuhan sirnakan. Engkau sucikan kami Tuhan. Oleh darah Engkau seorang ya Tuhan. Raye. Kembali katakan satu kali lagi saudara. Salib Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena salibnya kita boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat karya kebaikan-Mu Tuhan. Lewat salib-Mu, lewat pengorbanan-Mu, semakin kami tahu arti keselamatan ini Tuhan. Semakin kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan telah mengubahkan hidup kami. Di dalam doa dan pengharapan ini Tuhan, dalam nyanyian ini kami datang dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Dengan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita boleh percaya Tuhan Yesus boleh disenangkan dalam pujian kita. Dan sama-sama di awal bulan ini saudara, terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Ini merupakan kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan agar kita berbenah diri dalam kehidupan rohani dan karakter kita, agar kita dikenan oleh Allah. Hanya Tuhan Yesuslah yang layak menjadi pemimpin kita dan pelindung kita. Firman-Nya menjadi tuntunan dalam keseharian kita. Mengambil sikap terbaik, duduk dekat kaki Yesus. Berarti dia dekat dengan pribadi Yesus. Kita harus waspada. Kesibukan kita, bahkan juga pelayanan kita. Jangan sampai mengurangi kedekatan kita dengan Yesus. Marilah kita belajar untuk tidak sekalipun untuk tidak sejengkal pun kedekatan kita dengan pribadi Yesus dikalahkan oleh sesuatu. Kita selalu dekat dengan pribadi Yesus atau kita duduk dekat kaki Yesus. Jangan biarkan kesibukan atau pelayanan kita mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Tetap intim dengannya sebab segala sesuatu juga mau takluk di bawah kaki Tuhan. Selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Seharusnya kita konstan dan fokus mendengarkan firman agar mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Sebab firman akan mengajarkan dan menuntun kita pada kebenaran dan kemenangan. Selalu memperingati karya salib atau makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Injil tentang salib merupakan misi yang dikehendaki Bapa untuk dikumandangkan, yaitu memberitakan karya salib sampai Tuhan Yesus datang kembali. Baik Bapak Ibu Jemaat, Tuhan video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Ibu Pendeta Darneti Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Hidup Menghasilkan Buah. Pemau yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati dan urapi kami semua agar kami senantiasa hidup dalam kekudusan dan hidup dalam pertobatan, menjadi warga sorga, dijaga malaikat, diberkati dalam segala pekerjaan dan usaha, disembuhkan dari segala sakit penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang siap dijemput dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pemau yang kedua, bagaimana agar hidup kita menghasilkan buah? Yang pertama, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3, Yakobus 1 ayat 22. Salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita taat pada firman Tuhan.
Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran, berapapun harganya, sekalipun di masa-masa sukar. Kita sangkal diri kita, seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman-Nya. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari, bertobat setiap hari bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Yang kedua, tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kata tinggal berarti bersama atau bersekutu, adalah mutlak yang harus terjadi jika kita mau berbuah atau berguna. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan berbicara tentang hati kita dengan Tuhan, dan Tuhan melihat hati. Yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Yohanes 15 ayat 8. Tanda kita murid Yesus adalah kita berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaan-Nya. Berbuah di sini adalah ada buah pertobatan, perubahan karakter, dan buah pelayanan waktu kita percaya kepada Yesus. Allah bergerak dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja membentuk karakter kita. Yang keempat, hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi manusia baru. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 mengajar kita agar kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi manusia baru. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dan sama-sama sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, kembali kita akan menyaksikan video berikut ini. Shalom. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, mendiang Pendeta Yesaya Pariaji dan juga Pendeta Darniati Pariaji, bahwa cincin adalah lambang kasih mula-mula. Sebagaimana cincin tidak ada ujung pangkalnya, sebagaimana juga kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada suami dan istri, tidak akan pernah berkesudahan. Juga demikian suami kepada istri, istri kepada suami, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, dan saling menghargai sampai selama-lamanya. Rumah tangga itu dipulihkan bukan karena masalahnya hilang, tetapi rumah tangga itu dipulihkan ketika kasih mula-mula dinyatakan kembali. Mari kita jaga kasih mula-mula dengan baik, supaya ada pemulihan keluarga, ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru, ada anugerah yang baru yang Tuhan selalu berikan kepada setiap keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami sangat bersuka cita untuk mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti acara retret Pasutri Kasih Mula-Mula 2026 yang akan diadakan di 5G Resort Mountain View Bogor. Sampai jumpa. Kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sama-sama satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat salib Tuhan, buat salib Kristus, di mana kasih-Mu dan keadilan-Mu dipertemukan. Hari ini kami adalah orang benarnya di hadapan Tuhan,
Maka kami percaya kami berharga di mata Tuhan. Maka kami punya iman, kami yang beribadah, kami yang terus setia mengiring Tuhan, turut taat sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya di akhir zaman ini hidup kami pasti berbuah, bahkan hidup kami hidup yang berkemenangan. Di setiap pergumulan, di setiap kehidupan kami mau terus percaya bahwa kasih Tuhan cukup bagi setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi setiap kami. Ajar, didik, tegur, ubahkan setiap kami. Kami ucap berkat itu buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang akan menyampaikan firman Tuhan. Disayang Tuhan, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan kami. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias, terus Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Hamba-Mu juga, Bapak Pendeta Efri Sirait, disayang Tuhan, dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Sebab Tuhan Yesus hidup, kami percaya ada hari esok, ada pengharapan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari bersyukur buat kasih setianya, buat anugerahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup. Kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sampaikan firman Tuhan. Yesus hidup. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami anak-anak-Mu yang pagi hari ini berkumpul bersama. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini. Engkau terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan, otomatis di dalam Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan bisa kita peroleh jika kita menantikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa Tuhan Yesus harus dijadikan kekuatan di dalam hidup kita, saudara?
Jika kita membaca Alkitab ya, Yesus adalah Allah sendiri ya saudara sekalian, turun ke dunia menjadi manusia. Dari sejak dahulu kala saudara, di dalam Alkitab kita lihat bahwa jika kita membaca Alkitab kita akan tahu bahwa Tuhan selalu di samping anak-anaknya. Kapan dan di mana saja mereka mengalami kesulitan, Ia Allah atau Tuhan yang akan senantiasa memberikan dorongan semangat untuk keluar dari kesulitan dan memeranginya. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus merasakan kekuatan dan dorongan semangat dari Tuhan Yesus, saudara sekalian? Atau kita sebaliknya, kita merasa ditinggal oleh Tuhan dan berusaha sendiri untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang kita alami, saudara sekalian? Otomatis kita harus mengandalkan Tuhan ya, jangan sampai kita pesimis ya saudara, bahwa kita merasa ditinggalkan Tuhan. Jadi mengapa Tuhan Yesus harus dijadikan sebagai kekuatan di dalam hidup kita ya saudara sekalian? Karena satu adalah karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita, saudara sekalian. Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita, saudara sekalian. Di Mazmur 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku." Ya, ini karena satu, Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita ya. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan mendengar doaku. Saudara sekalian, di Mazmur 6 ayat 9 sampai 10. Perasaan sedih sebetulnya merupakan salah satu perasaan manusia. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kita dihadapkan pada keadaan yang mengecewakan, menggelisahkan atau menyedihkan, dan kita mengungkapkannya dengan menangis. Menangis juga berguna untuk meringankan beban kejiwaan yang kita alami. Jika kita alami hal yang menyedihkan yang membuat kita menangis, kita tetap perlu meyakini bahwa Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata kita. Seperti di firman Tuhan tadi ya saudara sekalian, bahwa Allah katakan, Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Pemazmur memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan ya. Tadi itu di Mazmur 6 ya saudara sekalian. Nah, pemazmur ini memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan, pemazmur itu dapat mengungkapkan isi hatinya. Ketika penuh sukacita, ada pujian atau kidung yang dilantunkan. Ketika ragu dan cemas, ada doa yang dipanjatkan. Ketika duka dan sedih, ada ungkapan hati dan air mata. Tuhan melihat, mendengar, dan peduli. Tak heran pemazmur katakan, Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, dan Tuhan menerima doaku. Tuhan Yesus sumber kekuatan akan selalu mendengar doa dan tangisan kita. Jangan malu kita menangis di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti peduli kepada kita, saudara sekalian. Biarlah hati kita tetap dipenuhi keyakinan iman, sekalipun mata kita dipenuhi air mata. Jadi hal pertama mengapa Tuhan Yesus harus dijadikan sebagai kekuatan di dalam hidup kita ya saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita saudara sekalian. Nah, kedua, kekuatan di dalam Tuhan adalah karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Salah satu peristiwa yang kita lihat di Alkitab adalah dalam firman Tuhan ya saudara sekalian, yaitu Allah membelah laut, saudara sekalian. Terbelahnya laut menjadi dua. Kenyataan ini merupakan hal yang luar biasa. Sebab tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk mengubah laut menjadi daratan. Namun karena kuasa Tuhan, maka semuanya terjadi karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas oleh apapun juga. Sehingga kita tidak perlu takut, saudara. Begitu pula saat menjalani hidup ini. Masalah dan tantangan yang terjadi seringkali membuat kita merasa putus asa dan merasa kemampuan kita terbatas. Tetapi kita harus ingat saudara, Tuhan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari semuanya. Karena kuasanya yang tidak terbatas, oleh karenanya kita patut untuk mengandalkan Tuhan Yesus saja.
Sebab bersama Tuhan Yesus kita akan sanggup melakukan perkara yang besar. Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah hari ini maupun selama-lamanya. Karena hanya Yesus yang patut diandalkan. Di Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan kita juga firman Tuhan katakan, jangan pernah bimbang, sebab yang bimbang akan sulit melihat serta menikmati mujizatnya. Di Yakobus 1 ayat 6-7 katakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi jangan pernah bimbang ya saudara sekalian ya. Dan juga jangan menyerah. Kita harus miliki keyakinan dan percaya penuh agar dapat melihat kemuliaan yang akan dinyatakan. Yang hal kedua, mengapa Tuhan Yesus harus dijadikan kekuatan di dalam kehidupan kita adalah karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang ketiga, ya karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Di Yosua 21 ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Di dalam hidup ini, saudara, kita pasti pernah menerima janji dari seseorang yang membuat kita merasa senang dan berharap janji itu akan ditepati. Tetapi ketika janji itu tidak ditepati, maka kekecewaanlah yang akan kita rasakan. Berbeda halnya dengan Tuhan ya saudara sekalian. Dia Allah yang tetap setia pada janji-janjinya saudara sekalian. Di 2 Timotius 2 ayat 13 katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya ulangi 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya itulah saudara sekalian, seperti bangsa Israel yang Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka ditepati meskipun mereka orang-orang Israel sendiri berlaku tidak setia pada waktu itu dan menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya dan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Kita pun kadang berlaku tidak setia kepada Tuhan, baik secara sadar maupun tidak. Tetapi Tuhan Yesus tetap setia dan selalu menunggu kita untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Jadi sebagai respon kita kepada kesetiaan Tuhan Yesus adalah pertama, kita bersyukur selalu. Bersyukurlah bahwa kita punya Allah yang setia. Dan yang kedua, hormati kesetiaan Tuhan Yesus dengan cara hidup sesuai dengan firman-Nya atau melakukan firman-Nya. Untuk itu kita perlu minta selalu kekuatan dan tuntunan Roh Kudus setiap waktu. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita mampu menjadi pribadi yang setia seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita. Tetapi kita juga harus komitmen ya saudara sekalian. Kita harus bertindak, kita menjadi pelaku firman dan minta pertolongan Roh Kudus selalu. Sehingga kita menjadi mampu menjadi pribadi yang setia seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita. Jadi hal yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus harus dijadikan sebagai kekuatan di dalam hidup kita ini? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, saudara sekalian. Kekuatan di dalam Tuhan Yesus ini adalah satu, karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Kita dapat mengalami berbagai peristiwa yang membuat kita sukacita ataupun kecewa. Namun kita perlu dan harus meyakini bahwa Tuhan memperhatikan kita. Oleh sebab itu jangan ragu untuk panjatkan doa di hadapan Tuhan. Sekalipun air mata kita dipenuhi oleh air mata. Nah yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang lebih besar dari masalah kita. Percayalah, kuasanya tidak berubah. Dan jangan bimbang dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, saudara sekalian. Ketiga, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Sekalipun manusia tidak setia atau kurang setia, tetapi Tuhan Yesus tetap setia pada janjinya.
Oleh karena itu kita bertobat dan berbalik pada Allah, maka kita akan dapat menerima janji-janjinya. Itulah saudara sekalian, mengapa kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Satu, karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Kedua, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan Yesus, saudara sekalian. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Mengasihi Tuhan Yesus pribadi dan melakukan firman-Nya. Hidup di dalam kekudusan-Nya dan tidak menyakiti hatinya, tidak mendukakan hati Tuhan Yesus, dan juga tidak mendukakan hati sesama. Marilah kita bersama-sama saudara sekalian, karena Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, kita akan mengalami kematian kekal atau lautan api, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang untuk masuk pintu yang sempit itu, artinya berjuang masuk sorga, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Artinya kita akan mendapatkan nanti kelak di ruang maha suci, saudara sekalian ya, ruang maha kudus bersama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Itu goal kita, saudara sekalian ya. Kita memang tujuan kita ke situ, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita selalu memperingati karya keselamatan yang telah Allah kerjakan. Allah telah menyelamatkan kita, menyumpahkan darahnya ya, yang mahal itu untuk keselamatan kita, pengampunan dosa kita. Tuhan Yesus katakan kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, maka hal-hal yang besar, spiritual, mujizat besar terjadi melalui diri kita, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup selalu bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, dan selalu berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Untuk kita kelak dapat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita didapati bersih dan kudus di hadapan Tuhan, kita dapat tegak berdiri. Inilah aku Tuhan, aku yang hidup di dalam engkau sepenuh-penuhnya, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Itulah saudara sekalian, maka itulah kita harus meraih ya. Kita harus meraih, dan mengapa kita harus mempunyai kekuatan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Satu, karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Kedua, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Demikian saudara sekalian firman Tuhan pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga berkat bagi saya. Dan saya juga percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala Sidang atas firman yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa, mengingatkan kami bahwa Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita semua. Doa kami untuk Ibu Gembala, Tuhan terus urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk terus mempersiapkan Jemaat Tiberias, Jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan saudara, saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Gembala Sidang kita mengingatkan kita, mengajar kita tentang kekuatan di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan harus menjadi kekuatan kita di dalam hidup kita? Yang pertama, karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Lalu yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara sedang lemah atau sedang kuat hari-hari ini? Ya, saya berharap kita semua terus diberi kekuatan yang baru. Amin. Nah, saudara, fakta ya, setiap orang pasti ada kalanya mengalami yang namanya kelemahan ya saudara. Itu tanda bahwa kita ini manusia ya, kita bukan robot, kita bukan Tuhan ya. Kadangkala kita mengalami situasi yang membuat kita lemah. Tapi selama kita bersandar sama Tuhan, apapun kelemahan kita, Tuhan akan beri kekuatan yang baru. Amin.
Itu sebabnya hari ini mari kita terus bersandar sama Tuhan. Ya, kenapa kita bersandar sama Tuhan? Karena Tuhan yaitu kekuatan yang sejati, kekuatan yang tidak terbatas. Maka sedikit saya tambahkan, kita baca bersama di dalam Mazmur 28 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 3 ayat kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur apa? Kepadanya. Stop dulu saudara, ini Mazmur dari Daud. Daud sedang mengalami tekanan, musuh-musuhnya ingin mengalahkan dia, membunuh dia, Saul ingin membunuh dia. Tapi saudara, di saat Daud lemah, Daud menjadikan Tuhan kekuatannya, perisainya. Hasilnya apa? Dia beria-ria, dia jadi kuat. Bahkan dia bersyukur, kenapa saudara? Akhirnya dia bisa melewati semua kondisi keadaan itu dan keluar sebagai pemenang. Lanjut kita baca ayat ke-8 dan 9, sama-sama 2, 3 ya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, sekali lagi Daud berkata Tuhan adalah kekuatan umatnya. Jadi tidak ada kekuatan seperti kekuatan Tuhan. Amin. Maka uang itu bukan kekuatan kita, jabatan bukan kekuatan kita. Kekuatan dunia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Maka sedikit saya menambahkan yang keempat, kenapa kita harus jadikan Tuhan kekuatan kita? Karena kekuatan Tuhan tidak terbatas. Ya, apa yang sedang saudara hadapi hari ini, saudara mungkin berkata sudah nggak kuat, saudara mungkin berkata sudah nggak ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada kekuatan yang tidak terbatas. Amin. Apapun tembok-tembok yang menghalangi hidup saudara, bersama Tuhan bisa kita kalahkan. Amin. Bersama Tuhan bisa kita lewati. Ketika bangsa Israel saudara ingin memasuki tanah Kanaan, memasuki yaitu tanah perjanjian, mereka menghadapi tembok Yeriko, tembok yang besar, tembok yang tinggi saudara. Mereka bilang bagaimana bisa masuk saudara. Ternyata apa? Tuhan suruh Yosua dan Kaleb untuk mengelilingi bersama para imam-imam saudara, mengelilingi tembok itu. Berapa kali? 7 kali saudara ya. Selama 1 hari itu 1, hari kedua 2, sampai hari yang ke-7 mereka kelilingi 7 kali. Dan pada yang ke-7 kali mereka berteriak, mereka bersorak, tembok yang besar itu bisa runtuh. Hari ini apapun yang menjadi tembok penghalangmu, bersama Tuhan bisa kita runtuhkan. Amin. Itu sebabnya mari kita berjadikan Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan tidak terbatas. Kekuatan Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Kekuatan Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Doa saya, saudara semakin kuat, saudara semakin diberkati Tuhan. Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biar hidup kami semakin kuat. Dan kami terus melihat kebesaran-Mu, keajaiban-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan
sembahmu, Kau yang layak. Katakan terima segala pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Hanya bagi Tuhan, Kau yang layak. Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Segala pujian kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita siapkan hati kita, sambut tubuh dan darah pengorbanan Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama kita boleh kembali bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Katakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Katakan menyucikan, menyembuhkan, menyucikan kami Tuhan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan menerima perjamuan kudus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, saudara sekalian. Dan di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar bahwa ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal, saudara sekalian. Dan janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan di Wahyu 6 secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari akan semakin sulit, semakin sukar, semakin susah, semakin mahal, saudara sekalian. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur, artinya kita yang anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman-Nya, hidup menyenangkan hatinya dan hidup di dalam kekudusannya, saudara sekalian, maka kita akan selalu berkemenangan. Kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan dan memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama,
Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak super flu. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda masing-masing berdoa. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan, dan Anda yang belum mempunyai minyak urapan nanti dapat memintanya di mimbar. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat,
minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami memuliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepala Anda dalam nama Tuhan Yesus, dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan Tuhan Yesus kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi mereka, berikan mereka bawa ilahi, dan berikan selalu hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Berikan Tuhan Yesus mereka apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan berikan setiap rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia penuh kasih mula-mula, cinta berkorban-korban, dan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan dalam kehidupan mereka selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, greeter, tim worship, tim media, choir, dan kids dan buanerga semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Dan hamba minta Tuhan Yesus untuk Engkau tuntun kami yang dalam pelayanan Tuhan Yesus. Biarlah semua program yang ada di Gereja Tiberias Indonesia dalam perkenan-Mu Engkau tuntun kami ya Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri diberkati, Pak Akiat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryago diberkati, dan Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi, Pak David, dan Ibu Eli, dan Bapak Rubi kedua cucu yang diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Mata di Sunter berkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni dan Iliana, Pak Antoni diberkati, Raymond di Apardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah kasih-Mu, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, dan biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama Engkau pakai jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau sebagai pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dan penopang Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus, minyak urapan, bahkan doa-doa Ibu, kami diberkati Tuhan. Doa kami terus untuk Ibu Gembala, kiranya Tuhan terus pakai Ibu Gembala sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan beri kesehatan, urapan, hikmat, wibawa dari surga. Bahkan rahasia-rahasia kerajaan surga disingkapkan melalui pelayanan Ibu menjadi alat yang tangguh, yaitu pemenang jiwa bagi kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita hari ini ada di minggu yang pertama di bulan yang baru, di bulan Februari. Bapak Ibu Saudara semua yang di Gading Nias juga yang di rumah, saudara diberi kesempatan untuk bisa memberikan persembahan yang kedua, dan sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menguduskan, memeteraikan kami menjadi warga surga. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan minyak yang membuat kami, yaitu penuh kemuliaan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami ada di bulan Februari, di minggu yang pertama, kami diberi kesempatan
untuk memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Kami akan bawa persembahan kami yang kedua. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang terus menyertai hidup kami. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu, selain kami beri hidup kami yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur, kami bawa persembahan kami yang kedua. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan bisa dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Dan kiranya Tuhan memberkati usaha umat-Mu, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, diberkati Tuhan berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami memberi persembahan kami. Haleluya, semua diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Dan sama-sama kita akan kembali angkat satu pujian sambil kita berikan persembahan yang terbaik pada siang yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Terima kasih buat setiap persembahan diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita boleh angkat kedua tangan kita mengucap syukur buat siang hari ini dalam ibadah yang kudus Gereja Tiberias. Bersama-sama katakan, setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah di pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami raih janji firman Tuhan. Kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya sesuai janji firman-Mu bahwa ibadah itu mengandung janji, bukan hanya hidup saat ini, tapi juga untuk hidup dalam kekekalan bersama Tuhan di kerajaan surga. Maka kami berdoa, siapapun kami yang beribadah hari ini, kami diberkati Tuhan, dan seberkati Tuhan setiap persembahan yang sudah umat-Mu persembahkan, kiranya Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap lembar formulir doa syafaat umat-Mu, setiap nama termeterai menjadi warga surga, setiap kata kalimat, setiap permohonan doa, Engkau yang berkata di atas kayu salib, semua sudah selesai, semua sudah ditanggung Tuhan. Artinya kami percaya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar, tidak ada pergumulan yang tidak ada solusi. Maka setiap masalah, setiap pergumulan ada solusi, ada jalan keluar dari Tuhan. Kami doa setiap kata kalimat dijawab, dikabulkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami.
Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga. Diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Samuel Alvarado bersama istri keluarga. Diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, berkati anak-anak muda choir. Beri mereka semua masa depan yang indah. Kuliah mereka, sekolah mereka, pekerjaan mereka diberkati. Seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, juga security, office boy, semua koordinator yang melayani diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan urapi, Tuhan terus pakai hamba-Mu secara luar biasa. Singkapkan rahasia kerajaan sorga. Tuhan terus pakai sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Tambahkan hikmat, kesehatan, umur panjang, kuasa mujizat menyertai hamba-Mu, menjadi alat yang tangguh, pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Berkati juga yaitu Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Berkati juga Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tiberias dimanapun berada, seluruh cabang-cabang ibadah Tiberias hari ini yang mengadakan ibadah, Tuhan berkati. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh jajarannya, Tuhan berkati. Dan kami doa Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin.